Sudah bergabung bersama kami Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi. Kita akan tanyakan mengenai isu ini bersama dengan Mas Dwi. Assalamualaikum, selamat petang Mas Dwi. Selamat petang Mas Abraham. Iya, Mas Dwi, saya langsung ya ke pertanyaan. Kalau misalnya Laut Jakarta tercemar itu udah rahasia umum. Tapi kalau tercemarnya dengan parasetamol, ini baru kita dengar. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Nah, ini kan penelitian baru ya, LIPI mengambil sampel setahu saya 2018 ya, dia mengambil sampel ada di 4 titik di Teluk Jakarta, ada di Marunda, Tanjung Priuk, Ancol, dan di Muara Angke. Di 2 titik di Ancol dan di Angke itu angkanya tinggi banget. Cuma kalau untuk yang di Marunda dan Tanjung Priuk itu belum tentu belum tentu tidak ada karena dia di bawah alat sebenarnya ya. Sekitar angka di alatnya 50, dia di bawah 50, jadi nggak kebaca sama alat. Jadi kemungkinan juga ada begitu. Jadi hasil penelitiannya seperti itu di tahun 2018 sebenarnya penelitiannya ya. Oke, kalau itu penelitian yang baru dipublis sekarang, artinya apakah kondisinya sekarang lebih buruk atau sesungguhnya sudah membaik? Tampaknya tidak lebih baik ya dari 2 tahun lalu ya. Apalagi kita tahu ketika COVID ini kan banyak yang meresepkan sendiri parasetamol kan. Betul. Ketika demam dia parasetamol kan nggak masuk dalam resep dokter sebenarnya. Orang bisa beri parasetamol dengan mudah begitu. Ya, ini semacam ironi ya. Kalau kita tahu kita dulu kekurangan dalam tanda kutip obat-obatan COVID, parasetamol itu menjadi orang yang diburu untuk menurunkan demam. Tapi nggak harus nyebur kan ke Jakarta untuk bisa dapat parasetamol karena di sana kan sudah tercemar dengan begitu luasnya. Disebutkan ada di 2 pantai di Teluk Jakarta. Menurut Anda bagaimana mengantisipasi persoalan ini? Sebenarnya ini kalau itu sih dari penelitiannya sebenarnya menduga bahwa ini berasal dari sanitasi yang buruk ya. Jadi kalau misalnya orang makan parasetamol itu kan nggak semuanya diserap oleh tubuh ya. Betul. Ada sekitar 5% yang keluar. Nah, karena parasetamol kan udah umum dipakai di Indonesia dan kita tahu sanitasi di Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau ke Teluk Jakarta kan sebenarnya nggak cuma Jakarta ya. Ada daerah-daerah sekitarnya juga berperan lewat sungai. Nah itu orang buang limbah cair itu ya dari toilet, dari kaskus itu langsung ke sungai. Jadi nggak ada water treatmentnya. Jadinya ya akumulasi lah. Jadi 5% itu diakumulasi banyak jadinya begitu. Jadi besar gitu ya angkanya. Oke, dari ampas-ampas yang disebutkan tadi ya. Jadi Mas Dwi, kalau bisa Anda jelaskan apakah ini ada kaitannya dengan temuan misalnya dalam beberapa waktu ada ikan-ikan yang mati di Laut Jakarta dan lain sebagainya. Ada hubungannya? Sebenarnya ada hubungannya sama nggak ikan sih ya. Biasanya kalau kerang tuh biasanya berdampak ke kerang. Itu yang dari penelitian sebenarnya ke kerang, ke ikan juga ada. Cuma kita masih perlu penelitian lebih lanjut sih ya. Terhadap parameter. Tapi ini ada parameter lain sebenarnya yang kalau disebutnya ada nutrien ya kalau di baku mutu itu. Yang sebenarnya berhubungan dengan yang tadi saya bilang ada limbah yang tidak terolah sih ya, limbah dari sisa limbah air kotor lah disebutnya ya, dari yang air kotor rumah tangga, apartemen, kantor gitu yang tidak terolah itu ada hubungannya, ada kandungan nitrogen yang tinggi gitu ya. Nah itu sebenarnya ada hubungannya dengan ini parasetamol yang tinggi. Sudah ada aduan tidak dari para nelayan mengenai sulitnya misalnya ditemukan kerang-kerang atau misalnya ada kerusakan di ekosistem kerang yang menjadi mata pencarian para nelayan? Ada sih ya keluhannya, jadi mereka harus nanamnya lebih jauh lagi sih sebenarnya ya. Kalau yang di Muara Angke ya dia agak jauh lagi dan sempat beberapa waktu lalu sempat berkurang juga sih yang kerangnya ya, kerang hijaunya. Tapi ya itu ada faktor-faktor lain juga sih macam-macam ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya mungkin Mas Dwi, yang juga menjadi pertanyaan banyak orang di luar sana. Kalau nelayan dapat ikan, ada sebutkan tadi spesifik kerang, kemudian ini diolah dan dinikmati oleh masyarakat. Apakah kemudian masyarakat yang mengonsumsi kerang atau apapun yang merupakan produk laut Jakarta, ini akan terdampak akibat parasetamol yang mencemari lautan? Iya terdampak ya, jadi kita secara nggak langsung kena parasetamol juga, walaupun kadarnya nggak tinggi sih sebenarnya ya. Kalau dibandingkan dengan parasetamol yang diminum langsung itu lebih rendah gitu. Cuma kan parasetamol kan pereda demam aja sih ya, jadi nggak ada efek yang ke tubuh manusia ya, yang terlalu tinggi ya. Dengan kadar segitu nggak terlalu tinggi lah. 5% dari yang parasetamol yang diminum normal
nggak terlalu tinggi. Tapi kita juga belum tahu ya kalau di ikan itu berapa besar ya, karena belum ada penelitian berapa besar paracetamol di tubuh ikan dan kerangnya itu berapa besar. Karena kan biasanya kalau di laut ada namanya bioakumulasi ya, kalau dimakan plankton berapa, dimakan selanjutnya berapa, kita nggak tahu tuh di ikan berapa besarnya begitu. Ya kok saya malah menangkap kalau dirasa demam-demam dikit, apalagi masuk musim pandemi seperti ini, justru lebih baik makan seafood begitu ya. Jangan-jangan di dalam kandungannya ada paracetamol yang justru akan membuat kita lebih baik begitu. Tapi harapannya kan tidak demikian. Menurut Anda upaya terpadu apa yang mesti dilakukan? Karena kan ini banyak pihak, nggak hanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nggak hanya nelayan, namun masyarakat. Karena disebutkan tadi ini semua adalah dari ampas-ampas yang merupakan bagian dari keseharian kita. Ya ini sebenarnya PR Jakarta ya, PR panjang berapa periode itu, berapa lama ya nggak punya sistem pengelolaan limbah air kotor. Itu belum ada gitu ya, tidak terstruktur dengan baik. Sekarang sih ada satu proyek ya yang dibiayai, ada dari luar ya biayai, tapi itu baru satu zona ya, ada 6 zona. Nah itu baru satu zona, harus sisa zona yang lain belum dibiayai. Kalau itu misalnya diselesaikan dan akhirnya salurannya dibangun juga, jadi tidak ada lagi rumah yang membuang salurannya langsung ke badan air ya, tapi dia minimal ke sistem pengelolaan limbah terpadu tersebut. Oke, terima kasih Mas Dwi atas penjelasannya hadir di Newsroom Weekend.